Oke, berjumpa dengan saya, Bapak Henry Saputro, guru bimbingan konseling kalian. Kalau misalnya biasanya saya memberikan materi dalam bentuk video pendek atau gambar, kali ini saya akan memberikan materi lewat slide PowerPoint. Saya harap kalian bisa mengaksesnya dengan baik. Oke, saya masih bahas tentang bullying ya. Beberapa waktu lalu saya kasih kalian materi tentang bullying dalam bentuk video pendek. Saya masih bahas tentang bullying. Kenapa? Karena ini sangat penting banget. Ini menjadi concern buat pemerintah sama pelaku-pelaku dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa? Karena memang di Indonesia angka bullying sangat tinggi sekali, bahkan termasuk negara tertinggi dengan kasus bullying yang terjadi di sekolah seperti itu. Oke, saya harap kalian bisa memahami materi saya. Kalau kalian paham, kalian bisa melawan kalau misalnya terjadi dan bisa menghentikan seperti itu. Oke, bullying apa itu pengertiannya? Seperti yang pernah saya bahas pada kalian, dalam bahasa Indonesia artinya merisak atau penindasan atau perundungan. Atau dalam kalimat yang lebih efektif, yaitu sikap atau perilaku dari seseorang yang menyebabkan orang lain itu tidak nyaman, tidak tenang, atau tertekan. Seperti itu. Mengapa terjadi bullying? Bisa jadi si pelaku iri, jadi dia sengaja melakukan bullying pada temannya kayak gitu. Jadi dia merasa nggak punya yang si temannya itu punya, atau dia merasa tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan seperti temannya itu, akhirnya dia membuli temannya itu kayak gitu. Oke, yang kedua bisa jadi si pelaku tidak sadar kalau yang ia lakukan adalah bully. Ini terjadi biasanya antar teman kayak itu, teman dekat atau teman yang tiap hari bersama-sama. Niatnya cuma bercanda, niatnya cuma lucu-lucuan, tapi menjadi bully gara-gara si korban merasa nggak nyaman kayak gitu. Oke, bully itu sangat tergantung sama objek ya. Jadi sebuah perilaku itu dikategorikan sebagai bully itu sangat tergantung sama objek sikap atau perkataan kita. Saya kasih contoh seperti ini. Saya manggil Gofar di depan banyak orang, woi gendut kayak gitu. Gofar merasa biasa-biasa aja, merasa tidak apa-apa. Nah, perkataan saya tadi tidak bisa disebut bullying. Saya kasih contoh kedua. Saya memanggil Vincent, woi begitu aja nggak paham sih, bodoh kamu kayak gitu. Nah, Vincent merasa nggak nyaman atau merasa tertekan dengan perkataan saya tadi. Nah, perkataan saya tadi bisa dikategorikan sebagai bullying. Oke, ini penting banget buat kalian. Pikir baik-baik sebelum bicara dan bersikap. Karena jangan sampai ucapan atau sikap kita tadi menjadi bully buat orang lain. Seperti yang tadi saya bilang, bullying itu sangat tergantung sama objek sikap kayak gitu. Sering sekali terjadi niatan cuma bercandaan, tapi jadi bully gara-gara objek sikap atau perkataan kita itu nggak nyaman sama kita. Contohnya kayak ini ya, saya tertawa melihat bajunya Dani, ternyata Dani dalam hatinya nggak nyaman dengan sikap saya. Nah, tertawaan saya tadi bisa disebut sebagai bully, kayak gitu. Oke, saya kasih contoh macam-macam bully ya. Oke, yang pertama bully verbal atau bully dengan mengolok-olok atau memaki. Bully verbal itu intinya sumbernya dari mulut, dari ucapan kita. Berkata kotor sama teman kayak gitu. Itu kalau teman kita nggak nyaman, itu bisa disebut sebagai bully verbal kayak gitu. Oke, yang kedua, bully fisik atau ini masuk kategori bully nonverbal ya, tidak diucapkan, tidak lewat mulut tapi lewat sikap, lewat pukulan atau tendangan kayak gitu. Biasanya ini terjadi kalau si pelaku bully itu jauh lebih kuat atau lebih besar tenaganya daripada si korban, akhirnya bebas melakukan sesuatu. Seperti di contoh gambar ini ya, itu dengan cara mencongkram baju atau dengan hal-hal yang lain. Nah, bully fisik ini si korban akan menderita secara fisik. Oke, bully nonverbal yang lainnya itu bully psikis, yaitu dengan mengunjing, membicarakan pergerakan orang, atau dengan menggibah kata populernya, istilah populernya. Oke, ini ada juga cyberbullying, yaitu bully di dunia maya, biasanya terjadi di media sosial ya. Korbannya biasanya kalau nggak artis ya politisi terkenal kayak gitu. Nah, pelakunya netizen, masyarakat biasa. Itu biasanya kalau komentar kan ngawur biasa ngawur kayak gitu kan. Nah, itu bisa disebut sebagai cyberbullying. Hati-hati, sekarang ada undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Pelaku cyberbullying bisa dijerat dengan undang-undang tadi. Bully itu sangat berbahaya karena korban bisa mengalami penderitaan secara psikis. Kalau bully fisik ya korban menderita secara fisik kayak gitu. Oke, saya kasih contoh kasus bully yang fenomenal di dunia. Ini namanya TJ Lane. Ini terjadi di sebuah kota di negara bagian di Amerika, di Ohio, di sebuah SMA di sana. Yaitu TJ Lane ini biasa menjadi korban bully sehari-hari. Kemudian pada suatu pagi dia nembakin teman-temannya yang biasa membuli dia. Ini adalah foto TJ waktu di sebuah
dihadapkan ke pengadilan, dihadapkan ke muka hakim, dia secara demonstratif itu membuka bajunya, kemudian memperlihatkan kaos yang bertuliskan killer. Iya, artinya pembunuh. Dia merasa bangga sudah membunuh teman-teman yang tiap hari membuli dia. Kayak gitu. Itu teman-teman yang dia tembak sampai mati. Itu foto TJ Len waktu pagi sebelum dia nembak, itu dia selfie dengan senapan dia. Jadi di Amerika itu kepemilikan senjata api bebas ya di sana, bisa dimiliki secara bebas, beda sama di Indonesia. Itu TJ Len waktu dia ditangkap polisi. Ini terjadi di Purworejo beberapa waktu lalu, seorang siswa perempuan dibully teman-temannya 3 orang laki-laki dan direkam pakai HP, akhirnya viral. Akhirnya 3 siswa ini ditangkap polisi kayak gitu. Seperti yang tadi saya bilang, bullying di Indonesia sangat tinggi. Ini angka-angka yang saya ambil dari KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Saya yakin data yang atau fakta sebenarnya jauh lebih banyak. Tapi karena nggak ketahuan, nggak bisa dihimpun. Saya yakin jauh lebih banyak dibanding ini. Oke, apa yang kamu lakukan kalau kamu menjadi korban bully? Yang jelas harus bicara. Bicara ke orang tua, bicara ke teman yang kamu percaya, atau bicara ke guru yang kamu percayai. Intinya jangan diam. Kalau kamu diam, kamu akan dibully secara terus-menerus. Kalau kamu jadi pelaku bully, kamu sadar sudah membuli teman kalian, saya harap kamu bisa minta maaf dengan baik. Maafkan saya, kayak gitu. Kenapa? Karena menjadi pelaku bully itu sebuah hal yang sangat jahat sekali. Oke, kalau kamu lihat teman kamu dibully, kasih peringatan ke pelaku kalau kamu berani. Kalau nggak berani, temani lapor ke Bapak Ibu Guru. Intinya jangan diam. Kemudian beri kalimat penguat. Ayo kita hadapi bersama. Kamu tidak sendirian, ada aku bersamamu, kayak gitu. Oke, yang tidak boleh dilakukan saat melihat teman dibully, jangan malah ikut membuli. Lihat temannya dibully, malah ikut-ikutan dibully. Malah ikut-ikutan membuli, ikut menertawai, atau malah bahkan ikut memukul atau menendang, kayak gitu. Itu nggak boleh, itu sama saja jahatnya. Kemudian diam saja tidak membantu, itu juga nggak boleh. Kalau kamu lihat teman kamu dibully, jangan diam, harus dengan bicara, lapor, atau bantu teman yang dibully. Kemudian malah mengucap kalimat perusak. Ya, kalimat-kalimat seperti ini malah justru menjatuhkan mental si korban bully. Gitu aja takut kayak gitu. Nggak bantu malah bilang kayak gitu. Aku pernah digituin baik-baik saja kok. Kamu kurang bersyukur, lihat itu yang lain baik-baik saja kok dibegitukan gitu. Nah, itu nggak boleh, kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan pada korban bully ini malah semakin menyakitkan buat si korban bully. Okay, I survived bullying. Let's work together so no one else has the ever declare this again. Unity and bullying. Okay, bully itu sebenarnya bisa kita tanggulangi kalau kita bersama-sama, kita saling peduli satu sama lain, kita saling peduli sesama teman. Kalau melihat teman dibully ya kita bantu mereka. Kalau melihat ada teman yang membuli teman, beri peringatan. Kalau misalnya tidak bisa dihentikan pada saat itu juga lapor ke Bapak Ibu Guru, lapor ke orang tua. Seperti itu. Intinya jangan pernah diam ketika menghadapi bully. Harus saling mengingatkan, harus saling menemani, harus saling bicara supaya bully ini bisa kita hentikan, bisa kita cegah, bisa kita tanggulangi secara bersama-sama. Oke, sekian dari saya dan semoga berguna buat kalian. Terima kasih atensinya dan kita jumpa di lain kesempatan. Selamat siang semuanya.